Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asan nabiyina Muhammadin uswatun hasanah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan, terkhusus generasi muda Islam, calon-calon pemimpin masa depan yang insya Allah dapat menjadikan negeri ini adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Napoleon Hill dalam bukunya Megatarens 2000 menjelaskan bahwa abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian bukan lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah meraba kepada media cetak dan media elektronika. Hal ini dapat kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun sayangnya, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Indonesia saat ini mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah kian menurun karena para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih, kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbullah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya terdapat pada judul syarahan yang akan kami sampaikan. Tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Meneladani Akhlakul Karimah Rasulullah untuk memperbaiki dekadensi moral. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maksud dari ayat tersebut telah dijelaskan dan ditegaskan kepada kita. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, beliau mengatakan Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, sehingga dapat merubah masyarakat biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart, seorang komunis dari Amerika, beliau menyebutnya dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Hal ini menjadi pembuktian dari sabdanya, innama bu'istu liutamammi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana dengan akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Maka jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Walau anna للقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, serta pemirsa yang kami banggakan, Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muda Islam saat ini, yaitu lemah harta, lemah fisik, Lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah lemah akidah. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi, kami mengajak generasi muda Islam untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Dari uraian yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk menjadi negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. Yang kedua, segudang problematika akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan dapat menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang sudah menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Ketika kita kembali menghadirkan Rasulullah dalam segala aktivitas kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat meneladani dan mencontoh akhlakul karimah Rasulullah untuk memperbaiki dekadensi moral di negeri kita tercinta Indonesia. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Pohon selasih di tepi laman, pohon dadap di dekat pandan. Apabila dekadensi moral dihapuskan, insya Allah Indonesia pasti aman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridana wal inayah, summa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.